Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada hari ini adalah masuk pada surat Hud, surat nomor 11. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Juga saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 2 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin, juga memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Dan saya khususon mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden yang ke-6. Semoga husnul khotimah, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimaafkan semua kesalahannya dan diampuni semua dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padang dalane jembar kubure kepada beliau. Baiklah, saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabul uqimat alaihum alaituhu summa fusilat milladul hakimin khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa yanshir wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila azalim musyamah wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu wa in tawalau fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Illallahi marji'ukum wa huwa ala
kulli syai'in qadir. Ala innahum yashnuna sudurahum liyastaghfu minhu. Ala hina yastaghshuna syiyabahum ya'lamu ma yushiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulun fi kitabin mubin. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arjuhu 'alal ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'usyun min ba'dil mauti la yaqulana alladina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in aqarna anhumul azaba illa ummatin ma'dudatin la yaquluna ma ya'bisu ala yauma ya'dihim laisha masyrufa anhum wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in ada'nal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wala in ada'nahu na'ma'a ba'da dara'a masathu la yaqulunna dhahaba syai'atu anni innahu la fariqul faqur illal ladina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum ma'firatun wa ajrun kabir. Fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dhaifum bihi sadraka in an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in waqil. Sadaqallahul adzim. Artinya,
dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Aku Allah yang maha melihat. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya bercirikan kebijaksanaan, lalu diterangkan dengan jelas dari Tuhan yang maha bijaksana, yang maha waspada, agar kamu tidak mengabdi kepada siapapun selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dari Dia kepada kamu dan memberi kabar baik. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, lalu bertobatlah kepadanya. Dia akan memperlengkapi kamu dengan perlengkapan yang baik sampai batas waktu yang ditentukan. Dan Dia akan memberi anugerahnya kepada setiap orang yang diberi anugerah. Maka sesungguhnya aku takut kalau kamu tertimpa siksaan pada hari yang agung. Kepada Allah lah tempat kamu kembali, dan Dia adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka menutupi dada mereka untuk menyembunyikan permusuhan mereka terhadap Dia. Ingatlah tatkala mereka memakai kain sebagai penutup. Ia tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Ia adalah yang maha tahu apa yang ada dalam hati. Dan Dia, saya ulangi lagi, dan tiada binatang di bumi melainkan rezekinya ada pada Allah, dan Ia tahu tempat peristirahatannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya adalah dalam kitab yang terang. Dan Dia ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan singgasana kekuasaannya senantiasa di atas air. Ia membentangkan sifat-sifat baik kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Dan jika engkau berkata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, orang-orang kafir pasti akan berkata, ini tiada lain hanyalah tipu daya yang terang. Dan jika siksaan mereka kami tangguhkan sampai jangka waktu tertentu, mereka pasti akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah pada hari tatkala siksaan mendatangi mereka, ini tidak dapat dielakkan dari mereka, dan apa yang mereka perolok-olokkan akan melingkupi mereka. Dan jika kami icipkan kepada manusia rahmat dari kami, lalu itu kami cabut dari dia, niscaya ia menjadi putus asa
tak berterima kasih. Dan jika kami ijabkan kenikmatan kepadanya setelah ia ditimpa kemalangan, niscaya ia akan berkata, keburukan telah lenyap daripadaku. Ia sungguh-sungguh girang, sombong, kecuali orang-orang yang sabar dan berbuat baik, mereka mendapat pengampunan dan ganjaran yang besar. Lalu boleh jadi engkau meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada engkau dan dada engkau menjadi sempit karenanya. Karena mereka berkata, mengapa tidak diturunkan perbendaharaan kepadanya? Atau seorang malaikat datang menyertai dia. Sesungguhnya engkau hanyalah juru ingat. Engkau hanyalah juru ingat dan Allah adalah yang maha mengurus segala sesuatu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah penjelasan yang terdapat di dalam ayat 3. Di fadlin artinya orang yang diberi anugerah oleh Allah, yaitu orang yang memiliki kenikmatan rohani sebagai tambahan atas kenikmatan jasmani yang disebut di dalam kalimat sebelumnya. Kemudian penjelasan dari ayat 5. Syana sodrahu, makna aslinya ia melipat dadanya, artinya ia menyembunyikan permusuhan dalam dadanya. Makna ini dijelaskan di dalam kalimat yang berikutnya. Ia menutupi dirinya dengan kain agar tak dapat melihat dan mendengar. Menurut seorang mufassir, kalimat yastagshuna siyabahum artinya mereka menyelimutkan kain mereka menutupi telinga mereka. Dan ini berarti bahwa mereka tidak mau mendengar, atau ini mengibaratkan penolakan mereka. Kemudian penjelasan dari ayat yang ke-7, arti kata arsy telah dijelaskan di dalam tafsir nomor 895. Adapun arti kata kana, lihatlah tafsir pada nomor 271. Apakah hubungan antara air dan pengejauhan kekuasaan Allah yang itu menerangkan artinya arsy? Hal ini dijelaskan oleh Quran suci sendiri sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah membuat dari air segala sesuatu yang hidup. Surat nomor 21 ayat 30.
Manusia adalah bentuk perkembangan kehidupan yang paling tinggi, dan kehidupan itu disebabkan karena air. Kekuasaan Allah yang besar yang dijilmakan dalam terciptanya manusia inilah yang dihubungkan dengan air. Dan sebagaimana kehidupan jasmani itu terjadi dari air, maka kehidupan rohani manusia itu terjadi dari wahyu. Yang acap kali diibaratkan sebagai hujan atau air. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala yang maha besar itu dijilmakan melalui air. Oleh sebab itu, berbarengan dengan terciptanya langit dan bumi, disebutkan adanya kenyataan bahwa singgasana kekuasaan Allah Ta'ala itu selalu berada di atas air. Kalimat berikutnya lebih menjelaskan lagi keterangan ini. Lihatlah, perhatikanlah tafsir yang berikut ini. Ini adalah penjelasan berikutnya pada ayat 7 itu. Kata-kata balahu adalah sinonim dengan kata ibtalahu. Adapun makna aslinya ialah mewujudkan sifat-sifat yang baik dan mewujudkan sifat-sifat yang hina. Tujuan terciptanya manusia dan segala sesuatu yang diciptakan untuknya ialah agar manusia mewujudkan sifat-sifat utama yang diberikan berikutnya. Terbabarnya sifat-sifat utama bukanlah di dunia ini, melainkan akan dibangkitkan, melainkan akan terbabar di akhirat. Kebenaran ini dinyatakan dalam kalimat, jika engkau berkata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Adapun pemakaian kata bala dan ibtila di dalam arti mewujudkan sifat-sifat yang baik dan utama yang dianugerahkan kepada manusia bisa dilihat pada tafsir nomor 990. Tentang terang sekali bahwa kata sihir yang digunakan di sini berarti tipu daya atau kepalsuan. Ini juga bisa dilihat di dalam tafsir nomor 148. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-8 adalah jangka waktu tertentu yang disebutkan di dalam surat nomor 8 ayatnya 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari ayat nomor 12. Ayat ini bukanlah berarti bahwa Nabi suci Muhammad SAW bermaksud meninggalkan sebagian wahyu. Sebaliknya, ini adalah pernyataan yang mantap bahwa beliau tidak akan berbuat demikian,
kata la'alla ini digunakan dalam arti khusus. Seorang mufasir berkata sebagai berikut, jika engkau bermaksud menunjukkan jauhnya seseorang dari suatu barang, engkau berkata sebagai berikut, boleh jadi la'alaka engkau mampu mengerjakan itu. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.